Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Wilayah Swan Timur adalah sebuah benua yang berisi banyak sekali legenda. Sejak zaman kuno, banyak ahli dunia yang hebat lahir di tanah ini. Kekuatan yang mereka miliki mengguncang pendahulu mereka dan menerangi jalan bagi generasi baru. Para penguasa sejati dari tanah ini yang menjulang di atas kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya adalah yang dikenal sebagai sekte super. Mereka duduk di atas semua kekaisaran dan memiliki warisan dari zaman kuno. Di antara sekte super ini, ada 8 sekte super besar yang berdiri di puncak. Gerbang Yuan, 9 surga istana kemurnian tertinggi, sekte Dao, sekte boneka, sekte simbol lembah, sekte pedang, sekte istana besar Desolate, dan sekte Divine. 8 sekte super ini adalah penguasa sejati di negeri ini. Kekuatan yang dimiliki masing-masing bisa langsung menghancurkan kekaisaran manapun. Tentu saja, di benua ini yang penuh dengan bentrokan, bahkan sekte super tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri. Tidak hanya 8 sekte super besar terlibat banyak konflik di antara mereka, ada juga sejumlah sekte super lain yang mengamati posisi mereka. Bagaimanapun, di wilayah Swan Timur, ada lebih dari 8 sekte super. Kekuatan dari beberapa sekte super yang tersisa ini mungkin masih kurang, tetapi mereka juga tidak lemah. Namun, secara keseluruhan, daerah Swan Timur saat ini masih dikendalikan oleh 8 sekte super besar. 8 sekte super besar ini berdiri di 8 arah berbeda dari wilayah Swan Timur. Mereka seperti penjaga tanah. Ada pegunungan yang luas puluhan ribuan kilometer di daerah barat daya wilayah Swan Timur. Pegunungan ini tertutup oleh awan dan kabut sepanjang tahun, mencerminkan sebuah pemandangan misterius. Pegunungan yang sangat besar ini disebut daerah Dao. Terletak di daerah ini, salah satu dari 8 sekte super besar wilayah Swan Timur, yaitu sekte Dao. Ratusan bahkan ribuan kekaisaran menghiasi di sekitar wilayah Dao ini. Kekaisaran-kekaisaran ini memandang sekte Dao sebagai pemimpin mereka, dan mereka juga mengandalkan sekte Dao untuk bertahan hidup. Jauh di dalam pegunungan wilayah Dao yang tiada hentinya ini, ada area tertutup kabut yang jelas terpisah dari tempat lain. Samar-samar orang dapat melihat sejumlah besar bangunan megah di puncak gunung-gunung besar ini. Banyak kota di bawah rumpun pegunungan raksasa. Wilayah ini sangat hidup. Dari jarak jauh, itu tampak seperti sebuah negara. Di bagian terdalam dari pegunungan, tirai cahaya besar yang membentang beberapa puluh ribu kaki turun dari langit seperti kubah. Ukurannya begitu besar, sehingga tampak seolah-olah bahkan siang dan malam berada di bawahnya. Banyak aula besar di dalam tirai cahaya yang memancarkan aura kuno. Suara angin bergema tanpa henti di langit. Pada saat ini, tirai cahaya di langit tiba-tiba terdistorsi. Setelah itu, sejumlah besar cahaya berkumpul sebelum akhirnya berubah menjadi formasi besar. Ratusan sosok muncul dalam formasi kilatan cahaya dan langsung kaget ketika mata mereka bergeser ke bawah. Di depan kerumunan, wajah Lindong dipenuhi dengan kejutan karena pemandangan di bawah ini. Segera setelah itu, dia menghirup udara dingin yang dalam sebelum sekali lagi menatap tirai cahaya di depannya yang tampaknya menutupi langit. Setelah itu, dia berbalik ke arah gunung yang sangat besar dan aura kuno yang dikandungnya sangat terasa. Rasanya seolah-olah dia melakukan perjalanan waktu kembali ke daerah kuno. Namun, tempat yang saat ini muncul di depan mata Lindong adalah sekte super asli. Selamat datang di sekte Dao. Ucap Wu Dao tersenyum menyaksikan sekelompok orang yang tampak terkejut. Ada beberapa kebanggaan di wajahnya saat dia tertawa. Sungguh sekte Dao yang megah, gumam Lindong tanpa sadar menjilat bibirnya. Dia pernah iri pada murid-murid dari sekte kuno. Tidak pernah membayangkan sekarang dia akan dapat menikmati hak istimewa yang sama. Ayo, ikuti saya ke sekte Dao. Kalian semua masih belum dianggap sebagai murid sekte Dao sejati. Jangan berkeliling sembarang secara acak. Ucap Wu Dao melambaikan lengan bajunya saat cahaya keemasan menerobos keluar sebelum memasuki tirai cahaya. Penghalang cahaya berdesir sedikit dan undulasi ini menyebabkan kulit kepala Lindong mati rasa. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan siapa yang telah membangun pertahanan yang begitu menakutkan.
Ada formasi yang tersembunyi di bawah tirai cahaya, dan sepertinya merupakan formasi sekte kuno besar dari sekte Dao. Jika diaktifkan, bahkan seorang ahli di tahap kehidupan misterius akan dihancurkan segera sampai tidak ada yang tersisa. Bahkan yang paling kuat dari ki kehidupan tidak akan bisa menyelamatkannya. Ucap Little Martin agak serius. Lindong mengangguk. Wu Dao melambaikan tangannya, dan formasi cahaya yang telah mengikuti kelompok Lindong memasuki bagian dalam sekte Dao. Saat mereka memasuki pintu cahaya, kelompok Lindong merasakan Yuan Power yang kaya dan kental menerkam mereka. Tubuh mereka segera terguncang oleh perubahan mendadak, dan beberapa dari mereka terlempar oleh badai kekuatan Yuan ini. Kekuatan Yuan alam yang kaya. Ucap Lindong merasakan kekuatan Yuan yang meresap dari tanah ini. Ekspresi wajahnya segera berubah sedikit. Kekuatan Yuan alam ini mungkin beberapa kali lebih kaya daripada di dunia luar. Jelas, ini adalah taktik kuat yang digunakan sekte Dao. Langkah ini benar-benar sedikit menakutkan. Sementara kelompok Lindong kaget karena Yuan Power yang mengerikan, selusin cahaya bergegas melintasi langit. Akhirnya, mereka berubah menjadi selusin tokoh yang mengenakan jubah merah gelap. Orang-orang ini bergegas untuk melihat kedatangan kelompok Lindong. Wajah mereka segera rileks ketika mereka melihat Wu Dao. Salam wakil kepala aula Wu Dao, ucap selusin toko dengan hormat, menangkupkan kedua tangan mereka dan membungkuk. Ini adalah murid yang dipilih dari Perang Hundred Empire, ucap Wu Dao dengan lembut tertawa. Mata selusin sosok ini segera menyapu kelompok besar Lindong. Ada beberapa ketajaman di mata mereka, dan cukup banyak orang menghindari tatapan mereka. Jelas, tertekan oleh aura dari tubuh mereka. Seperti yang diharapkan dari sekte Dao, hanya murid patroli mereka saja sudah begitu kuat. Hati Lindong sedikit terguncang karena aura kuat mereka. Kekuatan kelompok ini semuanya berada di atas 5 Yuan Nirvana. Selain itu, kekuatan bertarung mereka jelas jauh lebih besar daripada ahli tahap 5 Yuan Nirvana biasa. Meskipun aura mereka kuat, mereka tidak menyebabkan Lindong tertekan. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa bertarung melawan ahli 6 Yuan Nirvana. Selain itu, dalam hal taktik, dia tidak terlalu takut juga pada murid-murid ini. Setelah mata para murid patroli menyapu, mereka berhenti sedikit lebih lama di kelompok Lindong. Jelas, orang-orang ini juga merasakan mereka agak luar biasa. Mereka segera mengangguk pelan. Sepertinya, Perang Hundred Empire telah menghasilkan cukup banyak murid yang layak. Wakil Kepala Aula Wu Dao, silakan pimpin murid-murid ini ke aula tahap seleksi. 3 tetua besar lainnya sudah menunggu, ucap seorang siswa patroli berbicara dengan hormat. Wu Dao sedikit menyengit, dia mendengus. Sepertinya orang-orang ini sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan dengan cemas ingin merekrut beberapa anggota baru ya. Para murid yang berpatroli sedikit malu ketika mendengar ini. Ayo, pergi, silakan pergi. Aku tahu apa yang harus dilakukan, ucap Wu Dao melambaikan tangannya, mengusir para murid yang berpatroli. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dengan wajah yang agak suram dan memimpin semua orang menuju sebuah gunung besar di kejauhan yang ditutupi oleh awan. Lindong memandang Wu Dao yang memiliki ekspresi agak jelek. Dia tidak mengerti mengapa Wu Dao tiba-tiba menjadi tidak senang. Ada 4 aula besar di sekte Dao, tempat mereka merawat para murid-muridnya. Mereka diberi nama Aula Langit, Aula Bumi, Aula Banjir, dan Aula Desolate. Berdasarkan apa yang aku tahu, Aula Langit saat ini menjadi yang terkuat. Aula Bumi adalah yang kedua, sementara Aula Desolate adalah yang terakhir. Wu Dao adalah wakil kepala Aula Desolate. Para murid yang memasuki sekte Dao akan memilih salah satu dari 4 aula. Namun, karena Aula Desolate berada di peringkat terakhir, mereka yang memiliki bakat luar biasa biasanya akan segera diburu terlebih dulu oleh Aula Langit dan Bumi. Ucap suara Little Martin terdengar di samping telinga Lindong. Kalau begitu, aula mana yang saya harus ikuti? Ucap Lindong segera mengerti dan bertanya. Little Martin merenung sejenak sebelum perlahan mengeluarkan 2 kata. Aula Desolate, ucap Little Martin. Setelah mendengar nama yang keluar dari mulut Little Martin, Lindong melongo dan berkata dengan sedikit keraguan. Bukankah Anda mengatakan bahwa Aula Desolate adalah yang paling terlemah? Pada awalnya, tidak ada perbedaan antara 4 aula sekte Dao, dan hanya selama periode selanjutnya, sedikit perbedaan muncul. Selama waktu itu, yang terkuat bukanlah Aula Langit, tapi Aula Desolate, ucap Little Martin dengan santai. Lindong agak tercengang. Jadi, mengapa mereka berada di peringkat terakhir sekarang? Ucap Lindong bertanya. Di dalam 4 aula besar dari sekte Dao, ada 4 kitab suci misterius. Aula Langit, kitab Raja Surgawi. Aula Bumi, kitab Raja Bumi. Aula Banjir, kitab Raja Banjir. Dan terakhir, Aula Desolate, kitab Desolate besar.
Keempat kitab suci misterius ini adalah seni bela diri terbaik dari sekte Dao, dan pencipta mereka adalah eksistensi yang sangat menakutkan, bahkan selama masa kuno. Tulisan suci yang paling tidak jelas adalah kitab Desolate besar, ucap Little Martin saat ekspresinya berubah serius. Meskipun kitab Desolate besar sangat kuat, itu juga memiliki kelemahan. Artinya, itu sangat menuntut atau sulit pada individu yang mencoba untuk mempelajarinya. Oleh karena itu, hingga saat ini, meskipun banyak talenta telah direkrut ke dalam aula, jumlah orang yang berhasil memahami kitab Desolate besar dapat dihitung menggunakan satu tangan. Karena tidak ada seorang pun yang bisa memahami kitab Desolate besar, itu wajar bahwa murid elit aula Desolate tidak bisa bersaing dengan rekan-rekan mereka dari 3 aula lainnya yang mampu memahami 3 kitab suci misterius. Oleh karena itu, tahun demi tahun berlalu, mereka akhirnya menjadi paling bawah dan sedikit. Lindong mendapatkan pemahaman yang jelas karena 4 kitab suci misterius yang besar adalah kartu truf dari 4 aula besar. Namun untuk tingkat tertentu, tidak peduli seberapa kuatnya itu, jika seseorang tidak dapat memahaminya, itu tetap tidak berguna. Tentu saja, aula Desolate sebenarnya hanya menunggu waktu mereka. Saat ini, mereka hanya membutuhkan beberapa murid yang mampu memahami kitab Desolate besar. Oleh karena takdir, dengan itu mereka akan dapat membalikan situasi sepenuhnya, ucap Little Martin. Apakah itu terlalu berat? Ucap Lindong. Tidak ada yang bisa dilakukan jika tidak ada yang bisa memahaminya. Ini bukan hanya rumor, karena setiap murid aula Desolate yang berhasil memahami kitab Desolate besar akhirnya menjadi sangat kuat. Mari kita bicarakan di masa lalu. Apakah Anda tahu siapa orang paling terakhir yang dapat mempelajari kitab Desolate besar? Ucap Little Martin menyeringai. Siapa orang itu? Ucap Lindong. Mungkinkah senior kejam yang menyerang gerbang Yuan dan membantai 3 tetua mereka? Ya, dia orangnya. Sekarang, apakah Anda mengerti alasan mengapa Wu Dao tidak begitu akur dengan Liu Tong? Itu karena aula Desolate akhirnya berhasil membangkitkan keajaiban dalam mempelajari kitab Desolate besar. Namun, pada akhirnya, dia dibunuh oleh gerbang Yuan. Dendam ini bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah diselesaikan dengan kata-kata saja, ucap Little Martin. Sungguh tidak heran, ucap Lindong di dalam hatinya. Sebuah suara penghargaan muncul ketika dia berpikir. Dari kelihatannya, kitab Desolate besar benar-benar adalah yang paling misterius. Dibandingkan dengan seni transformasi naga yang diberikan oleh Kingxi, mana yang lebih kuat? Apakah Anda ingin saya bergabung dengan aula Desolate karena Anda ingin saya belajar kitab Desolate besar? Ucap Lindong. Ya, karena kita telah bergabung dengan sekte Dao, Anda pasti mendapatkan hal itu, ucap Little Martin mengangguk. Selanjutnya, di 3 aula besar lainnya, ada banyak jenius yang akan menyulitkan Anda untuk menonjol jika Anda bergabung dengan mereka. Terlebih lagi, kakek tua Wu Dao itu sangat tertarik padamu. Lebih baik menjadi kepala anjing daripada ekor burung Phoenix. Tunggu saja sampai Anda berhasil mempelajari kitab itu. Pasti akan ada tempat bagi Anda di generasi murid elit ini dalam sekte Dao. Ini juga adalah satu-satunya cara Anda dapat mengejar Ling Qingsu, ucap Little Martin lagi. Lindong memutar matanya, namun dia tidak berusaha menyangga itu. Meskipun ia adalah juara perang Hundred Empire, itu masih belum cukup ketika berada di sekte super. Baiklah, mari bergabung dengan aula Desolate, ucap Lindong berkata sambil melihat bayangan Wu Dao di depannya. Dia sudah memutuskan. Sementara Lindong sedang bercakap-cakap dengan Little Martin, formasi cahaya membawa mereka perlahan turun di atas bukit raksasa. Di puncak bukit berdiri banyak aula besar, dan di puncaknya ada sebuah platform hijau yang luas muncul, dan kelompok Lindong perlahan turun di bawah bantuan formasi cahaya. Wu Dao, Anda akhirnya kembali, ucap suara yang dipenuhi tawa terdengar datang dari depan. Lindong mengangkat pandangannya sampai dia melihat lebih dari 10 sosok berdiri di atas platform. Di depan berdiri 3 pria parubaya dengan tangan di belakang punggung mereka dan memberikan aura yang mengesankan. Lindong bisa merasakan fluktuasi yang sangat tak terbatas datang dari tubuh mereka. Dan jika tebakannya benar, mereka bertiga pasti adalah wakil kepala aula dari 3 aula besar lainnya. Tatapan Lindong menyapu melewati mereka bertiga dan melihat ke belakang mereka, di mana ada 3 murid, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka bertiga memiliki aura kuat yang melebihi pancaran dari para murid patroli sebelumnya. Di antara mereka bertiga, orang yang paling menarik perhatian Lindong adalah wanita muda itu. Dia tampak sangat muda dan tampak mirip dengan Surou.
meskipun ia menampilkan perawakan yang jauh lebih mulia. Mengenakan rok merah, dia memiliki sosok ramping dan anggun. Wanita muda itu memiliki penampilan yang sangat cantik. Namun, itu bukan alasan Lindong memberi perhatian khusus padanya. Sebaliknya, itu karena fluktuasi misterius yang memancar dari dalam tubuhnya. Selain itu, Lindong samar-samar mendengar suara lembut dan jelas dari suara seperti alat musik. Ini adalah pertama kalinya Lindong pernah mengalami hal seperti ini yang segera mengunggah minatnya. "Apakah kalian terlalu tidak sabaran?" ucap Wudao dengan santai sambil mendarat di platform dan menatap ketiga orang yang berdiri di depannya. Berita tentang perang 100 Empire telah dikirim ke sekte. Siapa sangka bahwa pemenang putaran ini tidak tertarik oleh gerbang Yuan dan malah memilih untuk masuk ke sekte Dao kami. Ini benar-benar menyegarkan, ucap pria parubaya yang berdiri di depan wanita muda berjubah merah. Dia melanjutkan untuk memberikan tawa keras yang mirip dengan gemuruh guntur. Dia adalah wakil kepala Aula Langit, Wei Seng. "Siapa yang menjadi jagoan perang 100 Empire putaran ini?" ucap wakil kepala Aula Bumi dengan senyum lebar. Tatapannya tidak henti-hentinya menyapu Lindong dan yang lainnya. Wudao mendengus ringan dan mengangkat dagunya ke arah Lindong, yang akhirnya mengambil langkah maju dan dengan hormat memberi tiga pria itu salam hormat. Dia berkata, "Saya Lindong," menyapa tiga wakil kepala aula. Begitu Lindong melangkah maju, tatapan dari tiga wakil kepala aula dan wanita muda berpakaian merah itu langsung terfokus pada tubuhnya, karena mereka semua tertarik pada murid ini. "Dengan kekuatan 4 Yuan Nirvana, kamu benar-benar berhasil menjadi juara perang 100 Empire. Ini benar-benar mengejutkan," ucap wakil kepala Aula Langit, Wei Seng, menatap Lindong dengan matanya yang berkilauan. "Tahap 4 Yuan Nirvana?" ucap wanita muda yang berdiri di dekatnya ternganga. Kekuatan ini tidak dianggap luar biasa. Bagaimana dia benar-benar berhasil menjadi juara perang 100 Empire? Ada juga energi mental. Anak yang baik. Dia benar-benar berhasil mengkultivasikan energi mentalnya ke 4 segel master simbol surgawi. Tidak mengherankan, ucap Wei Seng sungguh tajam. Setelah survei mendetail, dia segera bisa mengukur kekuatan Lindong. Hal ini menyebabkan Lindong cukup terkejut, karena dia selalu menyimpan energi mentalnya dan tidak pernah melepaskannya keluar. Oleh karena itu, dia tidak pernah menduga bahwa itu akan terbuka. Ini menunjukkan bahwa pantas saja Wei Seng mampu menjadi wakil kepala Aula Langit. 4 segel master simbol surgawi? Gumam wanita muda berpakaian merah dan 2 laki-laki yang mengeluarkan aura mengesankan menunjukkan ekspresi terkejut. 4 panggung Yuan Nirvana bersama dengan 4 segel master simbol surgawi. Ini dapat dibandingkan dengan seorang ahli 5 Yuan Nirvana. Namun, berdasarkan apa yang saya tahu, Qin Tian dari Kekaisaran Tian Yuan berada di 6 Yuan Nirvana. Karena Anda bisa melampaui dia, Anda pasti memiliki beberapa trik tersembunyi di lengan baju Anda. Dan hanya dengan mengandalkan latihan dari kekaisaran tingkat rendah untuk mencapai tahap ini, tentu itu bukan hal sederhana, ucap Wei Seng. Dari kelihatannya, dia tahu sedikit tentang Lindong. Setelah melihat tampilan Wei Seng saat dia menatap Lindong, ekspresi Wudao berubah. Namun, dia tidak punya pilihan, karena Aula Langit saat ini adalah aula terkuat. Jika Lindong setuju untuk bergabung dengan mereka, tidak ada orang yang dapat membatalkan keputusan ini. Saat ia menyesal dengan fakta bahwa bibit yang bagus sekali lagi akan jatuh ke tangan Aula Langit, Wudao merasakan penyesalan. "Kamu tidak buruk, bergabunglah dengan Aula Langit saya," ucap Wei Seng, seperti yang diharapkan oleh Wudao. Wakil kepala dari Aula Bumi dan Aula Banjir juga memberikan sedikit ekspresi muram, karena mereka juga merasa menyesal bahwa bibit ini akan sekali lagi jatuh ke tangan Aula Langit. Wajah Wudao berubah menjadi jelek, namun dia hanya bisa melambaikan lengan bajunya dalam ketidakpuasan sebelum mengatakan dengan tak berdaya kepada Lindong, "Aula Langit saat ini adalah yang terkuat dari 4 aula besar. Anda dapat pergi dan bergabung dengan mereka," ucap Wudao. Setelah mendengar itu, Lindong memandai Wei Seng yang menunjukkan wajah berseri-seri sebelum melihat Wudao yang sedikit muram. Dia memberi hormat pada yang pertama. "Saya merasa terhormat karena kemurahan hati wakil kepala Aula Langit. Namun, saya ingin bergabung dengan Aula Desolate," ucap Lindong. Suara minta maafnya bergema di seluruh platform. Segera, itu membuat semua orang yang hadir menatap melongo. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti cerita